Selamat ketemu kembali dulur-dulur sedanten dimanapun Anda berada. Ini kembali Muhadi Robin akan membicarakan masalah tentang Prabu Siliwangi, yang mana idola saya adalah Prabu Kian Santang, anak daripada Prabu Siliwangi. Pada dulur-dulur sedanten sewilayah Nusantara, selau bro, kita ambil ngopi, ngerokok, tenang bro, biar Oke, kenapa saya mengidolakan Prabu Siliwangi dan mengidolakan anaknya yang saya paling idolakan, yaitu Prabu Kian Santang, Prabu Anom, ataupun si Gentrang Setra. Gitu. Ternyata katanya, menurut para orang-orang yang pernah saya singgahi, begitu saya bertanya kepada orang-orang yang saya temui, baik itu ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, dan bapak-bapak, begitu saya bertanya tentang masalah Pajajaran, yang mana beliau menjawab, kamu masih ada silsilah daripada keturunannya di situ. Wallahu alam bishawab. Saya tidak mau mengaku-ngaku tentang masalah ini. Karena saya beralasan kenapa ibu, kakek, nenek, ataupun bapak saya masih ada silsilah daripada keturunannya di situ. Beliau bertanya kepada saya, bapak asli di mana? Di Bogor, Batu Tulis. Ibu di Banten, Kota Serang. Nah, pantes maneh eta masih aya silsilah daripada keturunan Pajajaran. Ternyata itu benar atau tidaknya terserah penilaian daripada sedulur-sedulurku sedanten. Apapun itu, baik itu saya adalah keturunan ataupun bukan, itu tidak menjadi masalah buat saya. Karena saya cuma mengidolakannya Prabu Kian Santang ataupun Segelantrang Setra, yang mana menurut sejarah banyak yang keliru, banyak yang ini, banyak yang itu, kejadian di Batu Tulis di Bogor. Makanya sekarang di Bogor ada patilasannya, kalau nggak salah tempatnya di depan Istana Bogor, yaitu ada tapak, ada batu, dan ada makom kalau nggak salah. Di situ ditumpuki oleh batu-batu yang segini-segini nih kalau nggak salah beda. Pada waktu itu menurut cerita katanya Prabu Kian Santang mengejar-ngejar ayahnya, yaitu Prabu Siliwangi, untuk diislamkan. Nah, ini yang saya akan bahas. Ini salah besar kalau menurut saya. Ada juga untuk mengenang, bukan diislamkan, mengenang bapaknya. Maka dibuatlah peristiwa itu oleh Prabu Susuk Tunggal dan ditulislah di situ di Batu Tulis. Nah, mengenang bapaknya, bukan memasukkan Islam bapaknya. Kalau kita berbicara flashback ke belakang, bahwa Prabu Siliwangi menikah dengan Subang Larang, itu udah otomatis mengucapkan 25 syahadat. Karena apa? Merokok bro. Karena Subang Larang adalah santri-santri daripada Syekh Kuro, bapaknya pun Ki Gedeng Tapa atau Ki Gendeng Buyut Mangun Tapa. Tuh, makanya banyak cerita-cerita di luar bahwa sampai sekarang saya masih mendengar bahwa Prabu Siliwangi itu non muslim, kafir. Jangan berbicara seperti itu. Prabu Siliwangi yang sekarang adalah seorang ulama besar. Beliau mempunyai kesaktian yang tinggi, makrifat kepada Allahnya pun beliau diakui
oleh kalangan-kalangan para ulama. Saya pendapat dengan pendekar Syair Langit yang mengatakan demikian. Itu sependapat. Makanya awas. Sekali lagi saya tekankan bahwa Kanjeng Prabu Siliwangi ataupun Sri Baduga Maharaja itu Islam tulen. Nah, kembali mengenai idola saya Prabu Kian Santang, yang mana beliau sudah napak jelas orang tuanya, sejarahnya ada di batu tulis Bogor. Makanya di Banten ini banyak ulama-ulama besar, banyak. Demikian dulur-dulur sedanten. Kalau ada, ini saya ingatkan kembali nih, kalau ada yang mengatakan bahwa Kanjeng Prabu Siliwangi itu bukan Islam, itu salah besar. Nah, begitu. Kalau memang saya katakan lagi nih, kalau memang Prabu Siliwangi terdahulu mungkin itu bukan Islam, bukan mungkin, memang iya kakek dan bapaknya ya itu bukan Islam. Tapi setelah Prabu Siliwangi menikah dengan Subang Larang, dengan putri cantik Subang Larang, muridnya daripada Syekh Kuro, beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, nanti kita ketemu lagi dengan Muhadir Robin. Jangan lupa di subscribernya. Selamat jumpa lagi dengan Muhadir Robin.